Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Shadaqa Rasulul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Isyah dan tarawih rahimakumullah. Tujuan utama dari pelaksanaan ibadah Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun. Karena ternyata orang bertakwa itu sangat diutamakan oleh Allah dalam menghadapi kehidupan dunia ini dan juga menuju perjalanan kehidupan akhirat kelak. Untuk syarat menjadi takwa itu perjalanannya diawali dengan iman. Setelah iman itu maka Allah melanjutkan dengan perbuatan apa yang dilakukan yang berkaitan dengan iman. Maka terkait dengan siam atau puasa, maka Allah itu mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian rangkaian perbuatan selanjutnya adalah kutiba alaikumussyam. Jadi semua yang terkait dengan iman itu pasti setelahnya ada rangkaian amal soleh yang harus kita lakukan. Makanya Allah itu ketika menyebut amanu, maka rangkaian setelahnya wa amilus solihat. Salah satu rangkaian amal soleh yang kita lakukan adalah kegiatan siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Makanya Rasul menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan penuh perhitungan kedekatan kepada Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini terkait siangnya. Dan malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka yang ada itu adalah siangnya berpuasa, malamnya melaksanakan qiyam, salat. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah qiyam, siam dan qiyam. Jangan yang diperbanyak itu niam, tidur. Sebab kalau kita perbanyak tidurnya, yang ada itu lemesnya. Maka Nabi juga mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Sangat banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Inilah yang sering saya sebut dengan sendok berjalan. Kita itu perlu belajar pada sendok. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kalau bukaannya kolak itu pasti berkaitan dengan sendok. Sendok dan garpu itu pembelajaran bagi kita. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita kondisinya seperti sendok dan garpu. Sendok itu terkait dengan makanan yang berkuah,
Sedangkan garpu itu terkait dengan makanan Cina, siomay. Kalau kita makannya siomay, maka pasti berkaitannya dengan garpu, stik, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa dengan garpu dan sendok? Siapakah yang paling dekat dengan makanan? Sendok. Karena sebelum masuk ke mulut, sendok dulu yang turun tangan, ngambilin kolaknya, kemudian masukin ke mulut kita. Tapi begitu masuk ke mulut kita, kita menikmati, sendoknya metu maning. Dan gak ada orang yang makan kolak sekalian sama sendoknya. Nah, ada apa dengan sendok dan garpu? Dia yang turun langsung ke makanan, bersentuhan langsung ke makanan, tapi nggak ngerasain apa-apa. Dia yang ngambil kolaknya, tapi nggak pernah merasakan manis dan gurihnya kolak. Cuma sekedar aktivitas rutin, dia ngambil, masukin ke mulut, ngambil, masukin ke mulut, tapi nggak ngerasain apa-apa. Kalau Ramadan ini kita seperti sendok, ya kita cuma ngelaksanain sholat, ngelaksanain puasa, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Yang ada cuma capek, lapar, haus. Ini yang disindir Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Maka untuk menjadikan puasa, sholat kita itu nyaman, maka yang perlu kita lakukan adalah sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah pendekatan kepada Allah. Makanya kan yang utama itu sadarnya. Kita melakukan sesuatu tapi tidak sadar, sama dengan orang tidur. Ngomong, ngelantur, disebut ngigau. Dia sih aslinya ngomong, tapi dia sendiri nggak tahu ngomong apa. Kenapa? Nggak sadar. Maka ketika ada orang ngigau, pagi-pagi tanya, tadi malam kamu ngomong apa? Ya embu. Kenapa? Karena nggak tahu, lagi tidur. Maka yang utama itu adalah kenapa kita merasakan nikmatnya kolak? Karena kita makan kolaknya dengan sadar. Kenapa kita nyaman melaksanakan puasanya? Karena kita melaksanakan puasanya itu sadar. Bukan sekedar rutinitas, ritual, ikut-ikutan. Makanya kunci daripada siam yang sukses menuju takwa itu imannya dulu. Sebab kalau bukan iman, baru jam 3, jam 4 udah bolak-balik ngeliatin jam. Suwe pisan ya. Begitu masuk Ramadan, yang tadinya kita paling cuek dengan suara azan maghrib, ternyata begitu masuk Ramadan, azan yang paling dinanti-nanti adalah maghrib. Tapi apakah mendengarkan azan kemudian sholat? Bukan. Sholat itu untuk makan. Dan kadang banyak di bulan suci Ramadan ini endingnya menjadi kuliner berbau religi. Kenapa kuliner berbau religi? Karena hidupnya setiap sore ngejar di mana rumah makan yang paling enak. Religinya di mana? Buat buka puasa. Jadi karena puasa, nyari makanan enak, kejar kuliner terbaik, berapapun harganya oke, azan maghrib dicuekin hanya untuk membuka puasanya. Tapi sholat maghribnya lewat. Sampai orang pada sholat maghrib, dia baru selesai makan, nyender sambil udut kekenyangan. Orang berangkat menuju ke masjid untuk tarawih, dia belum beranjak. Sehingga yang ada hanyalah rutinitas setiap hari, kuliner berbalut religi. Besoknya begitu lagi. Sudah selesai 10 awal Ramadan, belum ada peningkatan. Kenapa? Karena yang ada hanyalah puasa tanpa kesadaran. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Waktu itu terus berjalan.
Kalau bukan kita yang membuat manajemen tentang bagaimana perjalanan Ramadan untuk diri kita, berlalu tanpa terasa. Makanya orang yang menikmati Ramadan itu sama dengan orang yang menikmati sholat. Orang yang menikmati puasa sama dengan menikmati sholat. Orang yang menikmati sholat itu alhamdulillahnya bukan setelah sholat. Makanya Nabi itu ngajarin kita begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, enggak langsung alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillahnya kita itu di dalam sholat. Setelah sholatnya tinggal istighfarnya, astagfirullahalazim. Artinya apa? Kita itu kadang nyamannya setelah sholat. Alhamdulillah sudah sholat duhur. Alhamdulillahnya setelah. Padahal nyamannya dengan sholat itu di saat kita mendirikannya. Makanya kenapa Rasul ngajarin kita setelah sholat itu istighfar. Jangan sampai di dalam sholat kita justru luput ingatnya kepada Allah. Boleh kita senang setelah sholat duhur, tapi jangan sampai di dalam sholatnya justru menjadi beban. Imamnya kelamaan, kitanya menggerutu. Imamnya suwe, kitanya dendam. Oh, beli mangkat maning di Umar bin Khattab, imamnya suwe. Itu kenapa? Karena yang ada bukan menikmati sholatnya, tapi bagaimana cepatnya. Sehingga ngejar di mana yang rokaatnya sedikit, sholatnya cepat. Kenapa? Karena yang ada adalah beban ketika melaksanakan. Maka orang yang bertakwa itu insya Allah tidak pernah merasakan beban, di setiap ibadahnya adalah nyaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka mari kita kejar iman, kita tingkatkan untuk meraih takwa. Hadiah bagi orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah diberikan solusi dari setiap masalahnya. Allah menggunakan makhraja dengan bentuk isim nakirah, bukan ma'rifah. Bukan yaj'al lahul makhraja. Tidak ada alif lamnya. Sebab kalau ada alif lamnya menunjukkan solusi itu cuma sedikit. Khususon. Tapi kalau tidak beralif lam namanya nakirah. Nakirah itu sifatnya luas, tak terbatas. Berarti ketika kita bertakwa kepada Allah, solusi yang Allah berikan kepada kita, apapun permasalahan kita, sekecil apapun masalah kita, dimanapun kita bermasalah, Allah pasti akan memberikan solusi jalan keluar tanpa batas. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa mari kita nikmati Ramadan ini tidak seperti sendok dan garpu yang pertama kali nyelup ke makanan tapi sedikit pun tidak merasakan nikmatnya makanan. Kita sudah mencelupkan diri di bulan suci Ramadan, maka jadikan celupan ini adalah celupan yang senantiasa mendatangkan nikmat dan kebahagiaan bagi kita. 10 Ramadan sudah berlalu, insya Allah kita memasuki Ramadan tahap kedua. Berarti perjalanan kita untuk menuju akhir Ramadan semakin dekat. Manfaatkan, karena Ramadan ini di setiap detik, di setiap menit, dan di setiap jamnya itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.